Dulu pesta gol ke gawang timnas Indonesia 10-0. Bahrain kini mulai ketar-ketir panas dingin karena kekuatan Garuda yang meningkat jauh di tangan Shin Tae-yong. Kenangan buruk dan rencana mengejutkan Ragnar Orotmangoen ingin tunjukkan kepada pelatih-pelatih ini bagaimana seharusnya dilakukan. Nova Arianto akui tiru resep Shin Tae-yong, gagahnya timnas Indonesia jadi bukti sukses besar. Erick Thohir dapat pesan penting, pemain keturunan ini ngebet susul Jens Raven ke timnas Indonesia U20. Formasi ideal timnas Indonesia usai rekrut Yebom Ki-hun, Jens Raven tumpuan dalam skema Trisula lini depan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dulu pesta gol ke gawang timnas Indonesia 10-0. Bahrain kini mulai ketar-ketir panas dingin karena kekuatan Garuda yang meningkat jauh di tangan Shin Tae-yong. Laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat. Dan tantangan berat menanti di grup C yang diisi oleh tim-tim tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia mengalami kekalahan memalukan melawan Bahrain dengan skor 0-10 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Sejarah kelam ini membuat Bahrain mungkin meremehkan Garuda pada pertemuan mendatang. Namun, situasinya kini berbeda drastis. Timnas Bahrain tampaknya mulai merasa cemas menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Perubahan besar terlihat pada skuad Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa. Kesuksesan ini tidak hanya berkat pelatih asal Korea Selatan tersebut, tetapi juga kontribusi penting dari pemain serta dukungan dari PSSI. PSSI terus berupaya memperkuat tim dengan mendatangkan pemain keturunan dan naturalisasi, sehingga hampir sebagian besar skuad timnas Indonesia kini diisi oleh pemain yang berasal dari Eropa. Meskipun awalnya lolos ke putaran ketiga bukanlah target utama coach Shin Tae-yong, pencapaian ini membuka peluang untuk melangkah lebih jauh. Kecemasan Bahrain semakin meningkat mengingat kekuatan tim Garuda saat ini. Para pemain seperti Tom Haye, Shainel Patinama, Calvin Verdong, Ragnar Orotmangoen, dan Jordi Amat yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa memperkuat skuad Indonesia. Ditambah dengan talenta muda berbakat seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Rafael Struijk, serta rumor tentang pemain-pemain berbakat seperti Maarten Paes, Ole Romani, dan Kevin Dix. Timnas Indonesia kini memiliki kualitas yang patut diperhitungkan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. Kenangan buruk dan rencana mengejutkan Ragnar Orotmangoen ingin tunjukkan kepada pelatih-pelatih ini bagaimana seharusnya dilakukan. Ragnar Orotmangoen baru-baru ini mengungkapkan kenangan buruk yang tak bisa dilupakan dari perjalanan sepak bolanya di Belanda.
Sebagai winger andalan timnas Indonesia, Ragnar tidak ragu untuk membuktikan diri lebih baik dari pelatih-pelatih yang pernah dia temui selama kariernya. Pengalaman buruk ini menjadi salah satu masalah terbesar yang ia hadapi, terutama terkait perlakuan pelatih-pelatih sebelumnya. Ragnar yang kini bermain di Eredivisie bersama FC Groningen menceritakan kisah awalnya dalam podcast Sport 77. Ia mengungkapkan bahwa selama di Akademi Sepak Bola Belanda, termasuk NEC Nijmegen, dia sering dipaksa bermain di berbagai posisi, dari gelandang hingga penyerang kiri. Saya bermain di semua posisi gelandang, bertahan, dan penyerang, ujarnya. Pengalaman ini ternyata berdampak negatif pada kariernya, dan Ragnar merasa bahwa perlakuan tersebut merupakan masalah terbesar dalam perjalanan sepak bolanya. Meski begitu, dia tetap memiliki keinginan besar untuk membuktikan kemampuannya di masa depan. Dalam podcast tersebut, ketika ditanya tentang keinginan menjadi pelatih setelah pensiun, Ragnar menunjukkan ketertarikan yang cukup besar. Saya mungkin akan mencobanya setelah pensiun sebagai pemain. Saya mulai memikirkan hal ini akhir-akhir ini karena saya banyak bertemu dengan pelatih yang kurang kompeten, ungkapnya. Ragnar percaya bahwa ia bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya melatih dengan cara yang benar. Namun dia juga mengakui ketidakpastian mengenai kemampuannya sebagai pelatih. Mungkin saja saya akan mencobanya setelah karier saya sebagai pemain selesai, tutupnya. Nova Arianto akui tiru resep Shin Tae-yong, gagahnya timnas Indonesia jadi bukti sukses besar. Nova Arianto banyak memetik pelajaran berharga dari Shin Tae-yong. Kerjasama mereka yang sukses dalam mengembangkan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur menjadi fondasi yang kokoh. Kini Nova akan fokus pada timnas U17 Indonesia meski beberapa metode Shin masih diterapkan untuk memimpin Garuda Asia. Nova mengakui bahwa selama ini banyak hal yang dipelajarinya tidak hanya dari Shin, tetapi juga dari Indra Syafri, pelatih terkenal yang sukses membangun timnas kelompok umur dengan prestasi yang gemilang. Saya beruntung bisa bekerja dengan Coach Indra dan Shin Tae-yong. Mereka menjadi role model saya dalam melatih, ujar Nova. Selama bekerja bersama Shin, Nova banyak berkomunikasi dan mempelajari pentingnya membangun tim yang kuat dengan pemain yang siap dan disiplin. Menurut Nova, salah satu pelajaran utama dari Shin adalah disiplin. Banyak hal yang bisa saya ceritakan, tapi disiplin adalah pelajaran penting yang saya ambil dari Shin, jelasnya. Nova menyadari bahwa mental pemain adalah dasar penting dalam permainan. Para pemain diharapkan terus bertarung dengan penuh semangat dan tidak gentar menghadapi lawan yang lebih kuat. Shin berhasil mengubah mindset mental pemain dari yang mudah menyerah menjadi lebih percaya diri, tambahnya. Selama 4 tahun terakhir, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terbukti dengan performa mereka di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memberikan perlawanan yang berarti ketika mental pemain sudah terbentuk dengan baik. Apa yang telah dilakukan Shin dalam 4 tahun terakhir, terutama dalam hal mentalitas, menjadi panutan saya dalam melatih, tutup Nova. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear Erick Thohir dapat pesan penting, pemain keturunan ini ngebet susul Jens Raven ke Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat pesan penting dari salah seorang pemain keturunan yang ngebet untuk segera membela Timnas Indonesia U20 seperti Jens Raven. Timnas Indonesia terus meningkatkan kualitas sejak Shin Tae-yong mulai menjabat sebagai pelatih pada akhir tahun 2019. Sejumlah pemain keturunan terus ditambahkan, bahkan usianya semakin muda hingga kepada generasi Jens Raven pada saat ini. Penyerang berusia 18 tahun itu baru saja membawa Timnas Indonesia U-19 menjadi juara di Piala AFF U19 2024. Ada satu pemain keturunan lainnya yang secara terang-terangan ingin mendapatkan tiket untuk dinaturalisasi. Dialah Sacha de Eggleton, seorang bek kanan berusia 19 tahun yang bermain untuk klub asal Belanda, V3 Venlo. De Eggleton sejatinya ikut dalam persiapan Timnas Indonesia U20 jelang Toulon Cup 2024 yang bergulir pada Juni lalu. Namun sayang karena datang telat, De Eggleton tak sempat didaftarkan dan PSSI belum bisa menilai kualitasnya karena dia tak ikut kompetisi tersebut. Namun demikian, De Eggleton menyampaikan dengan terang-terangan mengenai harapannya untuk bisa menyusul Jens Raven dan kolega ke Timnas Indonesia U20. Hal itu disampaikan olehnya melalui unggahan di media sosial Instagram pada fitur story-nya Kamis (8 Agustus 2024) dini hari tadi waktu Indonesia Barat. De Eggleton mengunggah foto dirinya mengenakan jersey latihan Timnas Indonesia dengan caption yang menggoda. Yakinlah, tandasnya dengan singkat, seakan dirinya masih percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. Tentunya ini menjadi pesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera memerhatikannya dan jika cocok untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia kelak. Formasi ideal Timnas Indonesia usai rekrut Yeom Ki-hun, Jens Raven tumpuan dalam skema Trisula lini depan. Bakal kedatangan pelatih striker baru, Timnas Indonesia diprediksi bisa memainkan formasi Trisula di lini depan untuk arungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal kehadiran satu staf pelatih baru untuk membantu tugas pelatih kepala skuad Garuda, Shin Tae-yong. Dia adalah Yeom Ki-hun yang merupakan mantan penyerang Timnas Korea Selatan serta peraih gelar Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat kedatangan Yeom sebagai jawaban untuk meningkatkan kualitas striker Timnas Indonesia. Dengan kedatangan Yeom, Erick berharap peluang-peluang gol yang diciptakan Timnas saat bermain banyak yang berbuah gol dan kejadian kekalahan 0 hingga 2 melawan Irak pada awal Juni tidak terulang. Dengan bantuan Yeom Ki-hun, para striker Timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta hingga Jens Raven (jika dipromosikan ke skuad utama diprediksi bakal semakin bertaji. Jika para striker Timnas Indonesia kian tajam, rasanya cukup rugi jika Shin Tae-yong masih memainkan skema 2 penyerang saat bertanding. Pasalnya dengan barisan striker yang tajam dan dipasangkan lebih dari 2, Timnas Indonesia punya peluang mencetak gol lebih besar dan berpotensi memenangkan pertandingan.
Oleh sebab itu, timnas Indonesia mungkin bisa merubah skema permainannya dari 3-5-2 menjadi 3-4-3 untuk memaksimalkan lini depan. Dalam skema ini, barisan pertahanan dan penjaga gawang kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan dari sebelumnya. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari masih jadi tumpuan lantaran nasib Maarten Paes yang belum jelas statusnya. Kemudian pada trio pertahanan ada Jay Edzas, Rizky Ridho, serta Justin Hubner yang bakal menghadang serangan lawan di area kotak penalti. Pada lini tengah terjadi perubahan di mana terjadi pengurangan slot dari 5 gelandang menjadi 4 pemain untuk memberikan 1 pos ke lini serang. 4 pemain di sektor gelandang nanti bakal ditempati Tom Hayedanatan, Chu Aon sebagai gelandang jangkar serta motor permainan. Kemudian Calvin Verdonk dan Sandy Walsh berada di sisi sayap sebagai gelandang sayap serta wingback saat terjadi counter attack dari lawan. Terakhir di lini depan, duet Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, serta Jens Raven kemungkinan bakal cocok buat taktik ini. Dasar pengekor lewat bantuan orang dalam FIFA, Malaysia berharap bisa ikuti jejak timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) berharap tim nasionalnya bisa menghadapi tim-tim berperingkat 100 besar dunia di Piala Merdeka. FAM kembali menggelar turnamen persahabatan bertajuk Piala Merdeka 2024 pada jeda internasional bulan September mendatang. Digelar pada 4 hingga 8 September, turnamen tersebut diikuti oleh 4 tim dari Asia termasuk Malaysia sebagai tuan rumah. Adapun 3 tim lain yang turut berpartisipasi di ajang tersebut adalah Tajikistan, Filipina, dan Lebanon. FAM bertekad menjadikan Piala Merdeka sebagai panggung terbaik untuk mempertemukan negara-negara unggulan dunia. Harapannya kehadiran tim-tim kelas dunia bisa menaikkan pamor turnamen tertua di Asia tersebut. Sayangnya, FAM belum bisa mewujudkan harapan tersebut pada edisi kali ini. Pasalnya, FAM baru bisa mendatangkan tim-tim yang berada di luar peringkat 100 besar dunia. Tajikistan selaku juara bertahan merupakan tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Piala Merdeka 2024. Namun wakil Asia Tengah itu saat ini hanya menempati peringkat 102 dunia. Sedangkan Lebanon dan Filipina masing-masing berada di peringkat 116 dan 147 dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 134 dunia, tepat 1 tingkat di bawah tetangga serumpun timnas Indonesia. Kendati demikian, FAM masih memiliki harapan untuk mengundang tim-tim 100 besar dunia untuk menghadapi skuad Harimau Malaya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM Mohd Firdaus Mohamad dalam jumpa pers usai pengundian Piala Merdeka 2024. Firdaus ingin Malaysia bisa mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil menggelar laga uji coba melawan timnas Argentina tahun lalu. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim-tim besar dunia akan memberikan dampak positif bagi para pemain Malaysia. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana, karena kalaupun kita menang dari segi koleksi ranking, tidak akan naik sebanyak itu. Jadi kita harus berani pendekatannya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang berani main dengan tim seperti juara dunia Argentina. Itu exposure yang membuat pemain kita bisa mendapatkan sesuatu, kata Firdaus.